video kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan. Ini pembelajaran matematika kelas 7 semester 1 SMP Muhammadiyah di Magelangan. Kata konsep bilangan. Bilangan itu terdiri dari dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan pangkat. Untuk bilangan rasional itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat sama bilangan pecah. Sedangkan bilangan pangkat ini itu untuk menentukan KPK dan FBB. Bilangan bulat adalah himpunan yang terdiri dari bilangan positif, ya, ini bilangan positif, ini bilangan 0 sama bilangan negatif. Itu yang dimaksud dengan bilangan bulat. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang dimulai dari 1 sampai ke atas. Berarti 1 sampai ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk bilangan negatif pada bilangan yang dimulai dari negatif 1 sampai ke sini. Seterusnya. Mulai dari negatif 1, negatif 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semakin ke kiri maka semakin kecil, dan semakin ke kanan maka bilangan itu semakin besar. Ini kan bilangan bulat. Adapun lambang bilangan bulat. Lambang bilangan bulat itu seperti ini lambangnya. Ini dikatakan lebih besar. Dan ini lebih kecil. A lebih besar daripada B, maka penulisannya seperti ini. Kalau A lebih kecil daripada B, maka penulisannya seperti ini. Contoh 4 dan 6, penulisannya gimana? Kalau dinyatakan lebih besar sama lebih kecil, maka kita tulis 6 pada 6 ya. Maka di sini kan 4 kan kecil, yang 6 kan besar. Berarti penulisannya seperti ini. Atau kita coba menggunakan garis bilangan ya. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4 ada di mana? 4 kan di sini, sedangkan 6 di sini. Kalau kan semakin ke kiri semakin kecil, dan semakin ke kanan maka semakin besar. Maka kita peroleh bahwa 4 itu lebih kecil daripada 6, maka ditulis seperti ini. Adapun contoh soal lain seperti ini. Untuk lebih kecil, lebih besar ya, 5 dan 3. Maka kita pakai garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan di sini, sedangkan 3 di sini. Berarti kan 5 lebih besar daripada 3, maka ditulis besar. Atau bagaimana caranya kita tahu kalau ini besar atau kecil? Maka kita buat garis di sini. Kalau di sini kan berarti ini kan lambangnya besar, sedangkan ini kalau di kiri kan sama-sama kiri ya. Kiri ini lambangnya besar dan ini kecil. Kalau soal lain kita disuruh untuk contoh soal ya, misal 5, negatif 1, negatif 3, 2. Kita disuruh untuk, dari soal ini kita disuruh untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke bilangan terkecil. Maka kita bikin garis bilangan dulu. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lingkari nomor 5 kan di sini. Negatif 1 kita lingkari, negatif 3 kita lingkari, positif 2 di sini. Kan kita disuruh mengurutkan dari bilangan yang terbesar ke bilangan terkecil. Berarti
Kalau di sisi kiri ini adalah bilangan yang paling kecil, sedangkan di sisi kanan itu adalah bilangan yang besar. Maka kita urutkan dimulai dari 5, 2, negatif 1 sama negatif 3. Ini kalau diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kalau diurutkan dari terkecil ke yang terbesar, maka di sini ya. Maka kita peroleh negatif 3, negatif 1, 2 sama 5. Operasi hitung bilangan bulat, yaitu untuk penjumlahan sama pengurangan. Adapun sifat-sifatnya yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, mempunyai unsur identitas sama mempunyai inverse. Kita lihat di nomor halaman 7. Sifat tertutup, setiap bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan C. C juga bilangan bulat. Contohnya sudah ada untuk sifat komunikatif atau pertukaran. Contohnya misal A plus B sama dengan B plus A, 5 plus 4 sama dengan 4 plus 5. Ini sama saja ya, karena sifat pertukaran tadi. Untuk sifat asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Jadi misalnya A plus buka kurung B plus C. Jadi yang harus didahulukan adalah yang di dalam kurung ini, harus didahulukan penghitungannya. Misal 5 plus buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung, maka yang didahulukan ini dulu. Jadi 5 plus 5 sama dengan 5. 3 plus 2 kan 5 ini. Mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas. Berapapun bilangan itu kalau dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 1 ditambah 0 hasilnya 1, 2 ditambah 0 hasilnya 2, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, berapapun jumlahnya, kan tadi sudah bilang berapapun jumlahnya, kalau ditambahkan dengan 0 yaitu hasilnya bilangan itu sendiri. Yang terakhir mempunyai inverse. Inverse adalah lawan dari bilangan itu. Contohnya 3 lawannya berapa? Negatif 3. 4 lawannya adalah negatif 4. Itu yang dinamakan inverse. Inverse ini artinya lawan dari. Operasi hitung pada bilangan bulat ya. Contohnya 5 ditambah negatif 3. Nah, kalau kita hitung dengan garis bilangan, nol, 1, 2, 3, 4, 5. Dikurung ya. 1, 2, 3. Nah, 5 berarti dimulai dari 0 ke arah mana? Ke arah ke kanan, karena mengatakan di sini adalah positif, berarti arahnya ke kanan. Ditambah negatif 3 berarti harus ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka sini. Dan ini kan menjadi 2. Maka hasil dari ini yaitu adalah negatif
positif 2. Karena hasilnya di sini. Ini yang digunakan bilangan hasil. Perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Jadi satu mempunyai sifat tertutup, komutatif, asosiatif, unsur identitas, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, sama inverse. Di situ di halaman 8 sudah dijelaskan, sama di contohnya sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan C. Dengan C adalah bilangan bulat. Sifat komutatif ini adalah untuk setiap bilangan bulat A dan berlaku B. Sifat ya tadi seperti di pada penjumlahan, yaitu misal contoh sifat komutatif A plus A kali B sama dengan B kali A, dibolak-balik sama. Kalau sifat asosiatif pada pengelompokan, jadi harus dikelompokkan dulu. Seperti A dikali buka kurung B kali C, maka yang didahulukan adalah yang dikurung tadi. Sifat unsur identitas, bilangan satu merupakan unsur identitas dari perkalian. Berapapun hasilnya, kalau dikali dengan satu maka hasilnya bilangan itu sendiri. Yang kelima, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di situ sudah ada contohnya di halaman nomor 9 sama 7. Di halaman 9 itu juga ada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Silakan kalian baca sama lihat soal sama inverse. Terakhir ya, nomor 7 inverse, yaitu ada di halaman 8. Itu contohnya juga ada, silakan kalian pelajari sendiri. Next, ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu dibagi menjadi 3. 1. Pecahan murni, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Pecahan murni adalah pecahan yang bentuknya A per B dengan A lebih kecil daripada B. Contohnya 1/2. Ini adalah pecahan murni. Kenapa? A ini lebih kecil daripada B. Ini A dan ini B. Sesuai dengan ini. Ya. Pecahan campuran, pecahan yang tentunya A per B dengan A lebih besar daripada B. Contohnya 5/3, dimana A 5 adalah A, yang 3 adalah B. Ya. A ini lebih besar daripada B. Itu yang dinamakan pecahan campuran. Untuk pecahan desimal dibedakan menjadi 2, yaitu pecahan desimal terbatas dan desimal tak terbatas. Sedangkan desimal terbatas itu contohnya adalah ya, desimal terbatas ini contohnya misal 1/2 itu 0,5, 1/4 0,25 dan seterusnya. Untuk pecahan desimal tak terbatas itu ada 2, yaitu pecahan desimal berulang. Nah, pecahan desimal terbatas tak berulang sama tak berulang. Contohnya kalau berulang yaitu 0,333, 0,1111. Ini kan menggunakan pecahan berulang. Untuk pecahan yang tak berulang itu contohnya 0,5310 dan seterusnya. Ini contoh dari
tak berulang 0,46321 5 salah satu bilangan. Next, mengubah bentuk pangkat dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Ini contohnya satu ya, contohnya pecahan biasa 1/4 kita ubah ke bentuk desimal, yaitu 0,25. Caranya gimana? 1 dibagi 4 ini saja, ini sama dengan ya 1/4 itu sama dengan 1 dibagi 4. Kami itu pakai cara nanti ini contohnya. Kalau zaman SD kita tulis seperti ini. Bisa contoh lain 1/2 hasilnya adalah 0,5. 1/2 itu sama dengan 1 dibagi 2, maka seperti ini. Dan itu maka hasilnya seperti ini ya hasilnya. Untuk pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya, contohnya adalah misalnya 1/2 dijadikan persen. Nah, ini lambang dari persen atau per 100. Contohnya adalah ini. Bagaimana caranya? Yaitu 1/2 dikali 100%. Hasilnya berapa? Dicoret bisa 50. Jadi 1/2 itu sama dengan 50%. Contohnya 1/4 dijadikan persen. Contohnya 1/4 ini dikali 100 persen, dengan bisa dicoret dulu. Berarti hasilnya adalah 55%. Nah, ini caranya mengubah pecahan biasa ke bentuk persen tersebut. Kalau pecahan desimal ke bentuk persen, misal 2. Pecahan biasa ke bentuk persen, misalnya contohnya 1/2 ini dijadikan persen per 100, maka 1/2 dikali 100%. Hasilnya adalah ini bisa dicoretkan 50, maka hasilnya adalah 50%. Misalnya contoh lain adalah 1/4 itu berapa persen? 1/4 dikali 100%. Nah, 100 dibagi 4 kan bisa. Hasilnya 100 dibagi 4 kan hasilnya di sini berapa? Kalau ini kan dicoret dulu ya. Hasilnya berapa di sini? Yaitu 25. Berarti sama dengan berapa? 25%. Nah, 25. Ini berapa? Dan untuk ketiga, pecahan desimal ke bentuk persen, contohnya adalah 0,25 dijadikan persen. Gimana caranya? Berarti kan 0,25 dikali 100%. Berapa? Kan ini 100 kan nolnya ada 2, maka sedangkan di sini ada di sini, coba lihat sini ya. Ini kan koma, berarti dikali 100 berarti kan komanya kan bergeser ke kanan kan,
sebanyak berapa? 2 kali, karena nolnya ada 2 di sini. Nah, berarti di sini sama dengan 25. Karena di sini nolnya itu pindah ke sini. Maka kalau nol di belakang koma tidak digunakan, maka hasilnya adalah 25. Contoh lain, misalnya 0,34 dirubah jadi bentuk persen. Berarti 0,34 dikali 100 persen. Nah, ini kan sama saja ini tadi, nolnya ada 2 kan, 100 itu, maka komanya ini berpindah ke kanan sebanyak 2 kali, berarti 1, 2, maka hasilnya adalah 34. Ini hasilnya. Maka 0,34 itu sama dengan 34%. Kita next. Untuk operasi hitung pada bilangan bulat, silakan lihat di nomor 10, halaman 10. Di situ sudah dijelaskan semua, mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, operasi pembagian, perkalian. Di situ sudah ada semua contohnya. Dan untuk satu saja ya, untuk pembagian ini misalnya gini, 1/2 dibagi 4/2 itu sama dengan ini, maaf 4/3 ya, maka 1/2 dikali 3/4 ini ya, tinggal dibalik nomor ini aja, yang di belakang ini dibalik caranya. Kalau dirubah jadi perkalian, karena menurut aku kalian pembagiannya agak susah, maka kita rubah dulu ke bentuk perkalian. Caranya itu 4 kan, 4 di atas ini, 3 di bawah, maka kita tuker aja. Berarti 3/4 ini salah satu contoh kalau perkalian. Tinggal merubah yang di belakang saja, yang lebih mudah. Nanti bisa diselesaikan, contohnya sudah ada di halaman nomor 11. Nah, sekian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.